Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan menyapu bersih materi sisanya ya, yaitu reading. Nah sebenarnya reading ini kalau kita ikut silabus itu ada 6 pertemuan, 6 chapter ya. Nah tapi saya menemukan cara yang lebih sederhana ya, menjadi 3 chapter saja yang bisa kita langsung sampaikan dalam satu pertemuan seperti itu. Jadi hari ini kita selesaikan program kita teman-teman ya, terutama untuk sesi malam. Karena untuk sesi sore kemarin sudah selesai, tapi karena suara saya hilang ya, sulit sekali untuk dibuat ngomong teman-teman. Jadi sesi malam kita undur di hari ini. Oke, jadi kita lanjut saja ke materi intinya. Jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan waktu 50, maksud saya akan diberi 50 pertanyaan ya, yang teman-teman harus selesaikan dalam waktu 55 menit. Itu ya teman-teman. Nah untuk tipsnya atau triksnya supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan waktu yang ini dengan yang dikasihkan itu supaya cukup ya teman-teman, ada tipsnya, ada triksnya, ada strategi cepatnya, yaitu teman-teman jangan membaca teksnya dulu ya teman-teman. Nah karena kalau teman-teman membaca teksnya dulu, nanti ketika setelah membaca soalnya pasti akan membaca teksnya lagi. Nah daripada mengulang dua tugas yang sama, mending ditaruh di belakang aja. Jadi teman-teman kenali dulu soalnya ya, dibaca dulu soalnya, kenali yang ditanyakan di soal yang sedang teman-teman kerjakan itu apa. Nah, nanti kalau teman-teman sudah menentukan soalnya itu apa, maka teman-teman nanti akan bisa menentukan teknik apa yang perlu teman-teman pakai. Karena ada 3 teknik yang akan kita pelajari, teman-teman. Ya, nah 3 teknik ini menuntut teman-teman untuk mengenali jenis pertanyaannya. Jadi jenis pertanyaan semuanya di reading yang teman-teman temui nanti, teman-teman harus latihan untuk bisa mengkategorikan ke dalam 3 jenis soal tersebut. Jadi informasi di reading yang ditanyakan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah informasi garis besar mengenai teks ya teman-teman. Yang kedua adalah informasi kecil atau kita nyebutnya detail. Jadi detail di dalam teks itu ya, peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks. Nah itu pun nanti dibagi menjadi 2 teman-teman, yaitu yang tersurat, jadi yang jawabannya ada di dalam teks, dan juga yang tersirat atau implisit, jadi yang tidak tercantum di teks, jadi jawabannya itu di teks nggak ada teman-teman, gitu ya. Nah jadi saya ulangi lagi ya, informasi di dalam teks yang akan ditanyakan di soal reading nanti ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah informasi secara umum atau garis besar mengenai teks tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah informasi detail atau informasi kecil-kecil yang ada di dalam teks ya. Itu nanti tertulis teman-teman di dalam teks. Kemudian ada informasi itu yang eh, tidak tertulis di dalam teks, tapi petunjuknya ada. Di dalam teks ada petunjuknya, tapi tidak tertulis secara langsung seperti itu. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman untuk jenis soal yang cara mengerjakannya, sorry, jenis-jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya. Jadi ada beberapa jenis soal di reading itu yang menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman. Oke, jadi menanyakan permukaan gitu, bukan yang mendetail, bukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam gitu ya. Jadi pertanyaannya itu kayak seputar teks ini, sekilas gitu atau apa namanya? Garis besarnya itu apa gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah general information ya, yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu ya, teman-teman. Nah, ada 3 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Yang pertama adalah pertanyaan yang menanyakan main idea atau ide pokok, teman-teman. Gagasan utama, gitu ya. Nah, contoh soalnya adalah what is the topic of this passage? Nah, topik itu nama lain dari main idea. Memang main idea ini kadang di soal namanya beda-beda, teman-teman. Ya, jadi ada yang nyebutnya primary discussion, kadang disebut main idea, ya, kadang disebutnya topik seperti itu. Kadang title, gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya kalau intinya pertanyaannya menanyakan kira-kira seluruh teks itu membahas apa. Nah, itu berarti menanyakan garis besar mengenai teks ya. Dan teman-teman harus pahami bahwa di dalam teks itu tidak semuanya informasi yang general. Ya, tidak semuanya itu informasi inti, informasi penting, teman-teman. Ada juga supporting ideas atau informasi pendukung dan ada juga intermezzo yang nyeleweng, yang tidak eh, nyambung dengan topik utama atau out of topic gitu ya. Nah, supaya teman-teman tidak dibingungkan dengan informasi-informasi supporting idea sama intermezzo tadi, nah teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu namanya topic sentence, teman-teman.
Nah, disitulah inti dari teksnya itu berada. Ya, saya ulang lagi, di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di teks ini, di contoh ini ya, paragrafnya cuma satu. Nah, nggak ada paragraf yang lain ya. Berarti ya cukup yang dibahas cuma satu kalimat aja itu ya, kalimat pertama. Di situ berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, jadi intinya itu John Dewey, teman-teman, itu berfilsafat gitu ya, atau membuat pemikiran gitu ya, bahwa kemampuan menggunakan logika dan kecerdasan pada semua orang ya, itu berbeda, merupakan dua hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan A, B, C, D, teman-teman. Yang alfa berbunyi The Intelligence of John Dewey. Jadi kecerdasannya John Dewey atau seberapa cerdas John Dewey. Bukan ya, teks ini bukan ngomongin tentang seberapa John Dewey itu cerdas, teman-teman. Seberapa cerdas dia kan bukan ya, tapi John Dewey itu memberitahu pembacanya supaya maksudnya adalah eh, kecerdasan dan juga kemampuan menggunakan logika merupakan dua hal yang berbeda seperti itu. Jadi yang alfa bukan, kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Masa John Dewey seumur hidupnya hanya membedakan intelligence sama reasoning kan nggak mungkin teman-teman. Pasti dia juga membedakan hitam putih gitu ya. Misalkan pedas sama manis atau pedas atau manis sama pahit gitu ya. Senang dan sedih pasti ada perbedaan semuanya. Nah, tapi kalau kita pilih yang Bravo ini terlalu luas. Jadi perbedaan-perbedaan ini maksudnya perbedaan tentang apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu di teks, teman-teman. Kalau kita kembali ke teks ya, perbedaan itu cuma satu. Ada kata artinya sebuah. Sebuah perbedaan, dan ini jelas, yaitu mengenai atau antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Jadi kalau kita pilih yang Bravo itu terlalu luas. Ya, masih menimbulkan pertanyaan seperti itu, teman-teman. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasannya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ini ada di dalam kalimat pertama tadi. Cuman kalau kita pilih yang Charlie, ada bagian yang dihilangkan atau informasi yang hilang, teman-teman. Yaitu intelligence. Nggak boleh karena intelligence juga penting di sini ya. Dia kalau misalkan dia adalah suatu film itu pemeran utamanya, main karakternya juga selain reasoning. Jadi nggak boleh cuman kita pilih salah satu. Jadi yang Charlie ini tidak bisa karena ada bagian yang dihilangkan atau bisa kita bilang terlalu spesifik, terlalu sempit, teman-teman. Ya karena ada bagian yang tidak dianggap tadi ya, atau dilewati yaitu intelligence. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Di situ berbunyi how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi kalau diartikan bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah jenis soal main idea ya. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya adalah teman-teman juga sama ya, harus membaca kalimat pertama di setiap paragraf adalah idea organization atau bagaimana si pembuat soal atau si penulis itu mengembangkan idenya gitu ya supaya jadi teks yang banyak atau yang panjang itu gimana cara dia menggiring gagasannya itu sampai akhir dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, cara mengerjakannya sama, teman-teman baca soalnya dulu. Pokoknya kalau di reading itu baca soalnya dulu, teman-teman. Untuk mengenali soal itu menanyakan apa. Nah, di situ soalnya berbunyi, in this passage. Nah, in this passage itu kalau diartikan di dalam teks ini, nah kan soalnya nggak jelas, teman-teman. Ini menanyakan apa? Soalnya terpotong dia. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, walaupun kalau teman-teman ngambil yang resmi tidak akan pernah, teman-teman. Ya, sekarang kalau di reading itu udah lengkap yang ditanyakan apa itu jelas di soal. Nah, tapi kalau nanti teman-teman ngambil tes yang prediksi ada kemungkinan karena kebanyakan lembaga-lembaga yang bikin tes prediksi itu mengambil dari Longman dan ini buku Longman teman-teman yang saya pakai di reading ini. Nah, jadi kalau misalkan menemukan soal yang terpotong seperti ini, maka teman-teman juga harus mengenali pilihan ABCD-nya. Dibaca pilihan ABCD-nya ya. Yang alfa berbunyi sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Dan yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini kalau kita baca di pilihan gandanya tadi itu maksudnya adalah gaya si penulis menulisnya, gaya penulisannya, gitu ya.
bagaimana dia menggiring atau membawakan pesan yang dia bawakan atau informasi yang dia ingin berikan kepada pembacanya. Nah, caranya sama, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, sebagian besar orang Amerika akan mungkin menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Maksudnya yang menemukan permainan baseball, gitu ya. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu hanya diakui atau diberi pengakuan atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding ya, teman-teman. Itu memberikan tugas gitu ya, menugasi gitu untuk meneliti pertanyaan atas siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi Double D itu disuruh tempat dia bekerja atau disuruh perusahaannya gitu ya untuk melakukan penelitian siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, cuman orang-orang Amerika nggak paham, malah nganggapnya dia yang menemukannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di paragraf terakhir. Sekarang ini, sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D sebenarnya tidak punya andil apapun dalam perkembangan baseball. Nah, berarti jawabannya yang alfa tadi ya, sebuah gagasan atau posisi atau apa ya, teman-teman, suatu fakta gitu ya, suatu peristiwa itu disajikan dan kemudian peristiwa itu dibuktikan salah. Jadi tren yang orang-orang mengiranya itu dibuktikan salah atau dijelaskan salah seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa, gitu ya. Nah, itu adalah contoh soal idea organization. Nah, jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya adalah teman-teman juga cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf adalah soal mengenai tone, purpose, sama course, teman-teman. Nah, tone itu adalah suasana hati si penulis ya, atau kalau nggak gitu sikap si penulis terhadap topik yang dia angkat atau yang dia bawakan jadikan bacaan itu. Gitu ya, apakah dia itu marah, apakah dia itu sedih, apakah dia itu senang terhadap topik yang dia tulis dan lain-lain gitu ya. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut itu kira-kira apa? Supaya pembacanya itu kenapa, teman-teman? Kemudian kalau course itu adalah mata kuliah atau bidang keilmuan gitu ya, yang mengangkat topik tersebut. Jadi kalau topik tersebut itu dibawakan di suatu kelas misalnya ya, di perkuliahan itu kelas apa kira-kira? Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya sama. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini. Contohnya nomor 4 di situ berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam menulis teks ini, teman-teman? Nah, karena yang ditanyakan adalah tujuan, maka teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, pahami, kemudian cocokkan dengan A, B, C, D. Gitu ya. Di situ kali Di situ kalimat pertama berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari terduga atau terdakwa atau tersangka gitu ya, dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui atau belum diterima menjadi barang bukti oleh para pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat secara hipnotis langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, jadi teks ini tuh fokusnya adalah pada eh, apa namanya? Keterangan yang didapat dari hipnotis atau pengakuan yang didapat dari hipnotis itu kalau di pengadilan itu gimana gitu ya, teman-teman? Bisa nggak dijadikan barang bukti? Nah, tadi jawabannya tidak bisa gitu ya. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D yang mana yang menyatakan hal tersebut. Yang alpha, to explain the details of a specific court case. Jadi untuk menjelaskan detail-detail atau informasi-informasi penting gitu ya mengenai suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, hati-hati kalau kita pilih yang alpha, ini kan berarti ngomongin suatu kasus, teman-teman. Sedangkan kasus itu dipakai sebagai contoh di paragraf kedua saja. Jadi kalau kita pilih yang alpha paragraf pertama tidak kita anggap yang mana tidak boleh, teman-teman. Ya. Kalau yang bravo untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo itu kita terlalu overgeneralize. Ya, kita sebagai yang memilih gitu. Kenapa? Karena kalau yang Bravo itu berbunyi setiap hipnotis, setiap pengakuan atau keterangan yang didapat dari hipnotis itu pasti tidak bisa dipercaya.
Sedangkan teks ini tidak ngomongin bisa dipercaya atau tidaknya, ya, tapi bisa nggak dipakai untuk barang bukti di pengadilan. Gitu ya, jawabannya tadi tidak bisa, tidak diakui sebagai barang bukti atau sebagai kesaksian seperti itu. Nah, jadi yang Bravo tidak bisa karena yang Bravo ini terlalu melebar, teman-teman. Yang ini ranahnya hanya di pengadilan, tiba-tiba keluar di jalanan, di mall misalnya ada hipnotis, kita bilang itu tidak bisa dipercaya, padahal itu tidak dibahas di sini. Jadi kita nggak bisa apa ya, mengovergeneralizekan. Ya, jadi kalau yang Bravo itu terlalu luas. Kalau yang Charlie untuk memperjelas ya, klarifikasi gitu ya, peran dari pengadilan tinggi. Nah, yang dari sini aja kita udah tahu pasti salah, teman-teman. Nah, kenapa salah? Pengadilan tinggi itu baru disebutkan di paragraf kedua. Nah, sama kayak yang tadi, teman-teman, sama kayak yang Alpha tadi ya. Kalau kita pilih yang Charlie ini, kita nggak menganggap paragraf pertama. Ya, jadi peran tidak mengvalidasikan atau tidak mengvalidkan, tidak mengesahkan pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bukan cuma di pengadilan tinggi, tapi di seluruh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau yang Charlie terlalu sempit, teman-teman ya. Kalau yang Delta, untuk memperjelas status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Kemudian nomor 5, itu soalnya berbunyi, the tone of this passage could best be described as. Nah, jadi tone atau sikap gitu ya, sikap penulis atau pandangan penulis terhadap topik yang dia bawakan itu bagaimana. Nah, mungkin sebelum menjawab, saya ingin menjelaskan teman-teman ya, tone itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Ya, jadi kalau misalnya si penulis itu subjektif, artinya dia menuliskan perasaannya. Jadi membawakan informasi itu berdasarkan pandangan dia, berdasarkan menurut dia. Ya, apakah topik yang dia bahas itu buruk atau jelek. Nah, padahal buruk sama jelek itu setiap orang relatif gitu ya, teman-teman, maksudnya beda-beda. Nah, tapi itu tergantung penulisnya, gitu ya. Nah, tapi ada juga tone yang kedua itu namanya adalah objektif. Kalau objektif berarti si penulis itu hanya ingin berbagi informasi saja. Jadi dia tidak ada niat apa ya, mengkritisi ataupun tidak ada niat apapun untuk menulis teks tersebut selain berbagi pengetahuan saja. Gitu ya. Nah, cara mengerjakan soal tone ini, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari petunjuk atau vocab yang menunjukkan perasaan si penulis atau sudut pandang si penulis. Kalau misalnya ada, berarti itu, teman-teman ya, yang teman-teman cari itu. Tapi kalau nggak ada, berarti ya sudah netral. Si penulis hanya ingin berbagi informasi saja. Nah, kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf berbunyi, hingga sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis tidak diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, tidak ada petunjuk di kalimat pertama paragraf satu bagaimana perasaan si penulis atau bagaimana sudut pandang si penulis. Coba kita baca kalimat pertama paragraf 2 ya, teman-teman. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, sama di sini juga nggak ada perasaan si penulis, sudut pandang si penulis atau eh, apa ya, ya keberpihakan gitu ya. Kan nggak ada tuh. Berarti si penulis ini netral, hanya ingin memberikan informasi atau mendeskripsikan sesuatu atau berbagi ilmu gitu ya kepada para pembacanya gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang delta, informative gitu ya. Kemudian yang nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Oke. Nah, berarti kita baca kalimat pertama ya. Teman-teman pilih aja, cari di kalimat pertama di setiap paragraf kosakata atau vocabulary atau technical term yang dipakai. Ya, contoh nih di kalimat pertama paragraf satu ada kata confessions, artinya kesaksian, pengakuan gitu ya. Kemudian ada defendants, terduga, terdakwa, tersangka. Kemudian ada juga evidence, artinya barang bukti, teman-teman. Kemudian ada juga courts in the United States, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, dari sini kita bisa tahu kosakata kata yang dipakai adalah tentang kriminal-kriminal gitu ya, hukum gitu, teman-teman.
Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada kata hukum cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Jadi teks ini kalau dimasukkan ke mata kuliah, itu nanti dibahasnya adalah di American Law atau hukum Amerika. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Tapi mungkin sebelumnya ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silahkan. Sepertinya nggak ada ya. Kalau gitu kita coba ke praktek teman-teman. Nah tapi sebelumnya saya batasi untuk chatnya supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Semoga bisa ya, semoga nggak ada kendala kayak kemarin teman-teman. Dan untuk mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor. Sekali lagi teman-teman jangan takut salah. Buka kamus nggak apa-apa, mumpung masih bisa teman-teman ya. Karena kalau sudah tes nanti teman-teman sudah nggak bisa buka kamus. Silahkan dicoba dulu satu soal. Dimulai dari sekarang, 1 menit ya teman-teman. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Oke, sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya. Dibaca dulu soalnya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, How is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam teks ini dikembangkan? Nah, berarti ini pertanyaan mengenai idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya atau membawakan idenya. Gitu ya, supaya jadi teks menjabarkannya itu caranya bagaimana, tekniknya bagaimana. Caranya sama, teman-teman baca cukup kalimat pertama di setiap paragraf karena ini menanyakan garis besar mengenai teks ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi mengelilingi, maksudnya gini teman-teman. Ada kontroversi gitu ya terhadap gagasan mengenai penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau singkatannya GMOs dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, kritik atau para orang-orang yang tidak setuju gitu ya, kritikus gitu, itu berpendapat bahwa GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Kemudian paragraf kedua, sebaliknya proponen itu pendukung ya teman-teman. Jadi orang-orang yang mendukung pandangan tersebut itu melihat GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Nah, berarti betul ya jawaban teman-teman yaitu yang alfa. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan yang berbeda atau yang kontroversial tadi ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Mengenai GMO itu disajikan atau ditulis seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Sebentar, ada pertanyaan dari Miss Dwi Nurfiana. Sebentar, Miss. Silahkan boleh di unmute Miss Dwi. Maaf sir, ini saya nggak bisa ngirim pesan ini. Oh, berarti emang ada kendala kayak kemarin ya? Sebentar, teman-teman. Mohon maaf. Nah, Kalau gitu gini ya, untuk chatnya saya buka aja. Jadi nanti teman-teman bisa melihat jawaban teman-teman yang lain nggak apa-apa. Cuman teman-teman semoga tidak terganggu gitu ya dengan jawaban-jawaban teman-teman yang lain. Jadi fokus aja dengan jawaban sendiri. Oke, teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Beda juga nggak apa-apa. Silahkan dicoba lagi. Terima kasih Miss Dwi telah mengingatkan saya ya Miss. Caranya ganti di main ke private ke Mr. P. Oh, maksudnya ini ya chatnya ya supaya bisa masing-masing gitu ya.
Nah, tapi sekarang sudah saya main nggak, teman-teman? Jadi nggak apa-apa, sepertinya bisa, tapi ya itu tadi, nanti teman-teman bisa melihat jawaban teman-teman yang lain. Dicoba lagi, sekali lagi ya, teman-teman, jangan takut salah. Nomor berikutnya, silahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Kita belajar. Ada jawaban alfa, ada juga alfa, ada juga delta, ada juga alfa. Oke, mari kita cek bersama ya. Kalau di situ dibaca soalnya itu berbunyi tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa? Nah, pertanyaannya adalah tentang tone, teman-teman. Kalau tone, teman-teman harus cari di setiap kalimat pertama ya di soal. Maksud saya di kalimat pertama di setiap paragraf ada nggak si penulis menuliskan eh, pandangan dia atau pendapat dia atau sikap dia mengenai topik yang dia tulis. Nah, sekarang kita cek, teman-teman. Di kalimat pertama berbunyi tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, si penulis di sini itu mengangkat topik deforestation atau penggundulan hutan, teman-teman. Nah, dia itu menuliskan perasaannya di sini. Ya, yaitu mengkhawatirkan. Berarti dia khawatir, teman-teman, atau cemas atau takut ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang artinya cemas, takut atau khawatir adalah yang alfa. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya, concerned, teman-teman. Itu artinya cemas, bisa khawatir, bisa takut. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban alfa, ada juga delta, delta, ada juga bravo, delta, oke delta, delta, oke alfa, bravo atau delta. Kita cek ya, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi the main point of the passage. Main point itu bukan main idea ya, teman-teman. Main point itu sama dengan tujuan utama. Jadi maksud utama. Jadi kayak tujuan, kayak purpose sinonimnya. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk apa? Jadi si penulis itu menulis teks ini itu tujuannya apa, teman-teman? Nah, kita baca aja di kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Kalimat pertama berbunyi transformasi atau perubahan bentuk dari pohon palem. Pohon palem itu termasuk kelapa itu ya, teman-teman. Jadi mereka termasuk satu keluarga pohon palem itu. Dan dinosaurus.
menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak bumi merupakan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah dikenal bagi banyak orang. Namun, bagaimanakah hal ini terjadi? Nah, sebenarnya sampai sini itu kita sudah tahu. Teks ini bakalan ngomongin tentang bagaimana perubahan pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil. Gitu. Tapi kita cek aja ke paragraf berikutnya, teman-teman. Nah, bahan bakar fosil itu awalnya atau berawal dengan melimpahnya kehidupan dan terbatasnya oksigen. Paragraf kedua, kalau batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan gitu teman-teman oleh beban berat yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain itu keluar dari tanah gambut tersebut yang meninggalkan massa karbon yang padat atau yang terkonsentrasi atau yang mengumpul gitu teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu selama zaman Karboniferus, sebagian besar dunia ini itu menyerupai rawa Okefenokee. Paragraf berikutnya, cadangan-cadangan yang besar dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih di bawah tanah. Masih ada maksudnya gitu ya. Tapi biaya semakin meningkat secara pasti gitu ya. Entah itu dalam hal dolar, jadi secara moneter gitu ya teman-teman, secara uang. Dan juga secara lingkungan, maksudnya risiko terhadap lingkungan. Nah, berarti maksudnya jumlahnya itu sudah terbatas sekali. Karena kalau diambil membahayakan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi intinya ini tadi adalah ngomongin tentang proses perubahan pohon palem sama dinosaurus supaya akhirnya dia bisa menjadi sekarang ini ya batu bara dan juga minyak bumi, teman-teman. Nah, jadi teks ini tujuannya adalah ingin meningkatkan pemahaman pembacanya itu ya mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu bisa terbentuk. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. To increase understanding of how fossil fuels are formed. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman coba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, 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 delta. Semuanya sepertinya menjawab delta ya. Kalau gitu kita cek bareng, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, berarti ini menanyakan tentang main idea, gitu ya. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf aja supaya tidak dibingungkan oleh informasi-informasi yang tidak ditanyakan, teman-teman. Di situ berbunyi kalimat pertama, pottery itu gerabah ya, teman-teman. Jadi gerabah dari suku Indian Pueblo. Indian tuh banyak ya, teman-teman. Salah satunya Pueblo yang berada di Amerika Serikat bagian barat. Kalau South itu berarti barat daya ya, teman-teman. Merupakan suatu jenis kesenian eh, yang memiliki kesulitan teknis yang besar. Intinya sangat sangat sulit secara teknis gitu ya. Kemudian paragraf berikutnya, membersihkan atau memperbaiki, tapi mungkin lebih enaknya membersihkan ya, karena ngomongin tentang tanah liat di situ teman-teman. Jadi membersihkan bongkahan-bongkahan mentah akan tanah liat yang baru saja ditambang, maksudnya baru diambil dari alam gitu ya, merupakan tugas yang sangat
tugas yang sangat berat atau pekerjaan yang sangat berat. Kemudian paragraf berikutnya, sebagian besar tanah liat itu membutuhkan penambahan. Jadi setelah dibersihkan harus ditambahi sesuatu. Nah, ditambahi apa? Ditambahi bahan non plastik sehingga tanah liat tersebut itu dapat menahan pengapian, yaitu proses pengerasan oleh suhu tinggi tanpa ada keretakan, dan sehingga vessel itu berarti wadah bagian dalamnya itu ya. Bagian dalamnya itu akan memiliki permukaan yang halus atau yang lembut. Kemudian paragraf terakhir, setelah lapisan luar ditambahkan atau temper itu lapisan apa ya? Lapisan penguat gitu kayaknya teman-teman. Lapisan penguat itu ditambahkan, tanah liat tersebut itu diaduk dengan penuh tenaga. Nah, jadi ini ngomongin tentang proses tanah liat itu diproses sebelum dijadikan gerabah itu bagaimana gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa berbagai macam tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, tanah liatnya tadi apa aja kan nggak ada, teman-teman. Nah, jadi bukan ngomongin tentang macam-macamnya tanah liat ya, tapi lebih ke bagaimana memprosesnya. Jadi alfa bukan. Kalau yang Bravo, sumber-sumber dari tanah liat atau dari mana tanah liat itu yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, kita juga nggak nemu, teman-teman. Dari mana mereka mengumpulkan tanah liatnya? Ya kan? Nggak ada tempat tertentu yang dibahas di kalimat pertama di setiap paragraf dari mana mereka mendapatkan tanah liat tersebut. Jadi yang Bravo bukan yang dibahas, ya. Kalau yang Charlie, kriteria atau syarat gitu ya, yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk gerabahnya Pueblo. Nah, ketika teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kan nggak menemukan ya, tanah liatnya harus bagaimana yang bisa dipakai kan? Nggak ada. Berarti yang cari tidak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Di situ jelas tertulis the processes. Jadi proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo seperti itu. Jadi tanah liatnya itu sebelum dibuat jadi gerabah harus diapain dulu ya. Tadi pertama di refine, dibagusin gitu teman-teman maksudnya. Entah dicuci, dibersihkan dan lain-lain. Kemudian yang kedua ditambahi apa namanya bahan non plastik tadi. Terus yang terakhir menambahkan temper sama diaduk seperti itu. Oke lanjut jawabannya delta ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah ternyata sudah habis. Itu tadi kurang lebih ya contoh-contoh soal yang kalau teman-teman menemukan jenis yang sama kayak gitu, cara mengerjakannya cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik yang kedua. Ya, tadi kan membaca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Nah, tidak semua soal reading itu cara mengerjakannya seperti itu. Ada beberapa soal yang cara mengerjakannya beda, ya, yaitu teknik kedua ini, teman-teman, yaitu scan dan skim. Nah, scan dan skim sendiri itu artinya adalah membaca cepat. Kalau scan ya, scan itu membaca dari awal, teman-teman ya, menggunakan gerak mata. Itu namanya scan. Nah, sampai teman-teman menemukan yang ditanyakan. Ini perlu dilatih, teman-teman, ya. Sampai menemukan yang ditanyakan, kalau sudah menemukan, ya bacanya agak pelan-pelan. Seperti itu, teman-teman pahami kalimat tersebut, kemudian nanti dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D, seperti itu. Nah, kalau skim itu menggunakan mengingat-ingat, teman-teman. Nah, jadi di reading itu soalnya pasti urut nanti. Misalkan nomor satu pasti main idea, jadi baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nomor dua kemungkinan masih di kalimat pertama, atau kalau nggak gitu di kalimat kedua. Nomor dua di kalimat berikutnya, nomor tiga kalimat berikutnya. Jadi kayak kita mengerjakan soal reading itu kayak kita membaca sebenarnya teman-teman. Makanya jangan membaca di awal ya, kan sama aja gitu. Daripada teman-teman mengulang dua pekerjaan yang sama, satu aja. Tujuannya pun juga sama, yaitu di akhir aja teman-teman. Seperti itu. Nah sebenarnya di awal juga bisa, cuman banyak kasus kalau teman-teman baca di awal itu lupa. Nanti kebanyakan itu pasti membaca lagi. Jadi sebenarnya ada dua teknik sih. Teman-teman boleh baca dulu, pahami, jawab soal-soalnya langsung boleh. Ya, tapi kebanyakan itu lebih enak dikenali dulu soalnya, baru nanti kita gunakan teknik-tekniknya seperti itu. Nah, jadi scan dan skim ini, teman-teman, nanti akan teman-teman gunakan ketika menemui soal yang menanyakan apa namanya?
informasi-informasi kecil, peritilan-peritilan kecil gitu teman-teman, yang ada di dalamnya teks. Entah di kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat bisa di tengah-tengah, bisa di akhir, bisa di awal gitu. Pokoknya teman-teman harus cari dulu kata kunci di soal itu yang ada di dalam teks di mana. Nah, mencarinya menggunakan scan dan skim ini. Gitu ya. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus gunakan scan dan skim adalah soal yang menanyakan locate information. Jadi, teman-teman diminta untuk mencari informasi. Gitu ya. Nah, soal mencari informasi ini bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Maaf, sebentar. Pilihan gandanya. Jadi kalau teman-teman menemukan soal reading kok pilihan gandanya line berapa sampai line berapa gitu ya. Jadi baris keberapa sampai baris keberapa. Baris keberapa, pokoknya ada line-line-nya itu. Nah, itu adalah jenis soal ini, teman-teman. Gitu ya. Cara mengerjakannya sama, teman-teman baca dulu soalnya ya untuk mengenali yang ditanyakan apa. Nah, di situ soalnya berbunyi, di mana di dalam teks penulis itu membahas komposisi atau kandungan ya dari meteor. Jadi meteor itu dibuat dari apa? Nah, kita disuruh mencari di teks itu disebutkan di baris keberapa, teman-teman. Lah, kalau kita scan dari depan, karena saya harus menjelaskan ke teman-teman ya, tidak mungkin saya menggunakan scan, jadi dibaca pelan-pelan nggak apa-apa di sini, teman-teman. Nah, di sini disebutkan meteor crater ini nama ya, karena hurufnya besar, jadi nggak perlu diartikan, teman-teman. Sebuah kawah besar, kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan atau hantaman dari suatu meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, kan kita belum menemukan teman-teman informasi mengenai kandungan dari meteor yang ditanyakan di soal tadi. Berarti lanjut lagi bacanya. Di situ berbunyi, meteor tadi yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti di sini ya, berarti meteor itu terbuatnya dari atau kandungannya itu adalah nikel dan besi. Nah, kalau sudah ketemu, teman-teman ingat-ingat letaknya, kemudian dihitung teman-teman ya. Itu masuknya ke baris keberapa. Nanti teman-teman akan dimudahkan dengan di sebelah kanan itu ada angka-angka. Nah, maksudnya itu setiap kelipatan 5 teman-teman akan diberikan petunjuk. Nah, supaya kalau misalnya ternyata jawabannya di agak akhir, teman-teman nggak perlu ngitungnya dari atas. Cukup dari yang terdekat aja. Contohnya ini, teman-teman. Titik-titik terletak di atasnya line kelima, ya berarti dia di line keempat. Jadi jawabannya yang benar adalah yang bravo, teman-teman. Baris keempat sampai baris kelima. Diingat-ingat baris ya, karena banyak yang menganggap sentence atau kalimat, teman-teman. Jadi bukan kalimat keberapa, tapi baris keberapa. Baris itu ini, teman-teman. Ini baris satu, ini baris dua, ini baris tiga, ini baris empat. Nah, kalau kalimat ya kita ngitung titiknya. Titik ini titik satu berarti kalimat satu baris satu, dua, tiga, empat ini. Nah, kalimat kedua baris keempat, sorry, ya baris keempat di mana. Nah, takutnya teman-teman bingung membedakan baris sama sentence. Jadi diingat-ingat baris ya, teman-teman, bukan kalimatnya. Oke, lanjut ke jenis soal berikutnya. Yang cara mengerjakannya scan dan skim yaitu pronoun reference atau rujukan kata ganti, teman-teman. Nah, jadi kata ganti ini adalah kelas kata yang fungsinya adalah menggantikan benda yang biasanya sebelumnya sudah disebutkan. Nah, contoh soalnya pronoun reference itu kayak gini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima itu merujuk kepada. Nah, itu nanti teman-teman nggak perlu susah-susah mencari ya, karena pasti akan ditandai di dalam teks. Jadi lebih mudah menemukannya. Nah, cara mengerjakannya adalah teman-teman pahami atau baca subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, berarti kalau kita lihat di teks itu kan sebelumnya berarti kalimat sebelumnya, teman-teman. Ya sudah kita pahami kalimat sebelumnya. Di situ kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau di dalam kuncup mereka. Gitu ya. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang dibutuhkan atau yang penting untuk dari serangga-serangga tadi. Nah, berarti yang serangganya kan diambil nitrogennya, teman-teman ya, dimakanlah sama they ini. Nah, they ini siapa? They ini berarti ya these plants tadi yang memiliki mekanisme menjebak serangga di daun-daun mereka. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. These plants.
Nah, seperti itu ya untuk menjawab pronoun reference. Kemudian yang berikutnya ada soal mengenai detail, teman-teman. Nah, detail sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada yang stated, maksudnya itu di teks ada. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, teks ini menyatakan kalau Jamestown itu, nah kata kuncinya teman-teman adalah Jamestown. Jadi di antara empat ini yang mana yang benar mengenai Jamestown. Nah, cari Jamestown dulu teman-teman di mana. Nah, Jamestown ternyata disebutkan di kalimat pertama walaupun di akhir-akhir gitu ya. Nah, kita baca aja kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota tua di Virginia yang dibangun oleh para pendatang Inggris gitu ya pada tahun 1633. Nah, 1633 ini adalah 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa didirikan pada tahun 1633. Nah, yang didirikan pada tahun 1633 tadi itu bukan Jamestown ya, tapi Williamsburg. Nah, kalau kita pengen tahu Jamestown itu didirikan tahun berapa ya 1633 dikurangi 26. Jadi 1607, teman-teman. Gitu ya. 1607 Jamestown didirikan. Baru 26 tahun berlalu, yaitu tahun 1633 Williamsburg baru didirikan. Seperti itu. Jadi yang alfa bukan, karena kebalik. Gitu ya. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah ini sama aja teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, berarti Williamsburg dulu dong. Baru nanti Jamestown. Padahal kebalikannya. Williamsburg itu belakangan. Ya, yaitu 1633. Nah, 1633 itu 26 tahun setelah Jamestown itu didirikan oleh penjajahan permanen Inggris pertama di Amerika, teman-teman. Jadi yang Bravo kebalik ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Di situ disebutkan Jamestown merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Seperti yang tertulis apa adanya ya. Nah, ini namanya stated detail, teman-teman. Kalaupun ada yang diganti kata-katanya biasanya cuma sedikit seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada unstated detail. Nah, kalau ini agak merepotkan teman-teman ya. Karena unstated detail itu kita disuruh memilih di antara tiga pilihan, di antara empat pilihan ganda, itu ada satu yang salah. Jadi kita justru suruh nyari yang salah, teman-teman. Atau yang tidak ditulis di dalam teks. Nah, cara mengerjakannya sama. Teman-teman baca dulu soalnya, pahami ya yang ditanyakan. Di situ soalnya berbunyi, yang mana di antara berikut ini yang tidak benar mengenai kata gadget. Nah, untuk mengetahui dari empat ini yang mana yang tidak benar, maka teman-teman harus bisa mengeliminasi yang mana yang benar dulu. Jadi teman-teman baca kalimat apapun tentang kata gadget di dalam satu paragraf. Jadi yang dibaca bukan cuma satu kalimat, teman-teman. Selama informasinya masih tentang gadget, maka teman-teman harus baca teruskan bacanya. Nah, nanti berhentinya ketika sudah eh, topiknya itu berubah ya, atau kalau nggak gitu, paragrafnya berhenti. Karena masih dalam satu paragraf, teman-teman. Nah, di situ kita cari kata gadget ya. Di situ disebutkan di line ketiga atau di kalimat kedua. Di situ disebutkan kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu, teman-teman. Nah, yang demikian itu yang gimana? Otomatis kita harus baca informasi sebelumnya, ya, kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenis-jenis ungkapan yang berbeda ya, teman-teman. Yang orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya tidak tahu atau dilupakan sementara. Nah, kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Nah, kata gadget pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris pada tahun 1850-an dan mungkin datang dari kata berbahasa Prancis yaitu gacete yang berarti kail kecil. Jadi mata pancing kecil itu, teman-teman. Dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget memiliki makna yang lebih luas, lebih umum, gitu ya. Kata-kata yang lain, nah berarti bukan lagi ngomongin gadget teman-teman, maka jangan dilanjutkan. Ya takutnya teman-teman dibingungkan dengan informasi yang tidak diperlukan. Gitu ya, yang ditanyakan cuma kata gadget berarti ya udah berhenti sampai sini. Karena bukan lagi ngomongin tentang gadget. Nah sekarang kita cross check ya informasi yang sudah kita kumpulkan tadi dengan pilihan di ABCD. Di situ yang alfa berbunyi,
Kata gadget digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Maksudnya adalah salah satu ungkapan yang dipakai orang untuk menamai sesuatu yang namanya tidak diketahui atau sementara terlupa. Seperti itu. Jadi yang alfa bukan jawabannya karena kita disuruh nyari yang tidak benar. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, kata gadget digunakan di awal abad ke-19. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, abad itu cara ngitungnya gini ya, teman-teman. Satu abad itu kan 100 tahun. Ya, jadi one century itu 100 years. Nah, jadi tahun satu Masehi sampai tahun 100 itu kita nyebutnya abad pertama. Abad abad satu itu tahun 1 sampai tahun 100. Ya, abad kedua itu mulai 101 sampai 200. Itu abad kedua, teman-teman. Ya, jadi 200 pertama, sorry, 200 tahun pertama itu abad kedua. Gitu ya, teman-teman, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan abad ke-19 itu berarti mulainya 1801 sampai 1900. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di teks, di situ tahunnya adalah 1850-an yang mana itu pertengahan abad ke-19. Bukan awal mula. Jadi yang Bravo ini salahnya cuman sepele, teman-teman. Yaitu di kata beginning. Ya, awal-awal gitu. Jadi kalau di awal-awal ya harusnya 1801 sampai 1810 lah. Gitu ya, teman-teman, bukan di 1850. Kalau ini harus sudahnya di pertengahan. Jadi ketemu ya, jawabannya yang salah mengenai kata gadget adalah yang Bravo bahwa dia digunakan di awal mula abad ke-19. Padahal digunakan pertama kalinya itu di 1850-an. Di pertengahannya bukan di awal, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis yaitu gacete tadi, teman-teman. Artinya adalah small hook atau kail kecil, pancing kecil, mata pancing kecil gitu ya. Kalau yang delta, penggunaan pertamanya adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga jelas. First used by British sailors. Gitu ya. Jadi yang delta itu juga benar, berarti bukan jawabannya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah stated detail, gitu ya. Kemudian yang terakhir yang cara mengerjakannya scan dan skip adalah soal vocab. Sebentar, sepertinya ada yang bertanya dari teman-teman. Dari Miss Damara, kalau baru sampai pilihan jawaban Bravo, sudah ketemu jawaban berarti bisa langsung move ya Mister dan tidak perlu cek jawaban Charlie sama D lagi. Nah, saran saya gini teman-teman untuk memastikan ya jawaban teman-teman itu karena gini, kadang ketika dalam tahap kita proses belajar reading ini, menurut kita itu benar yang Bravo katakanlah. Nah, tapi kalau teman-teman nanti lanjutkan ya baca Charlie sama Delta, teman-teman nanti akan kemungkinan menemukan jawabannya, loh, kok ini lebih lebih itu gitu ya. Misalkan, oh kayaknya yang ini deh. Nah, nanti teman-teman banding-bandingkan. Apa yang membuat Bravo ini eh, menurut teman-teman jawabannya apa? Kalau yang Delta itu menurut teman-teman jawabannya kenapa kok yang Delta? Itu nanti akan ada perbandingan kekuatan atau keyakinan teman-teman. Jadi saran saya ketika teman-teman masih tahap berlatih ya, maksudnya belum sering-sering latihan, mohon tetap di cross check dulu jawaban yang lain. Oke, tapi kalau nanti teman-teman sudah sering latihan, itu akan jadi insting. Mengerjakan itu teman-teman tidak perlu mikir lama-lama ya. Jadi kita akan lebih yakin juga. Misalkan yang alpha itu udah jelas-jelas jawabannya, berarti dan itu udah teman-teman udah nggak ada keraguan 100%, lanjut aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya itu tergantung seberapa sering teman-teman latihan dan mengasah instingnya itu. Jadi pemahamannya itu perlu dilasah, teman-teman. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya scan dan skim, yaitu vocabulary. Jadi kosakata. Nah, ini alasan juga kenapa di hari pertama dulu ketika saya kenalan ya, sebelum kita mulai bab sentence atau subjek predikat, teman-teman, saya akan menyampaikan di situ. Bagian yang paling penting dalam bahasa Inggris adalah vocab, terutama ketika teman-teman belajar akademik, misalnya TOEFL, misalnya IELTS. Vocab itu kunci, teman-teman. Gitu ya. Nah, salah satunya kalau di TOEFL itu ada di soal reading ini. Ada soal yang menanyakan vocabulary. Nah, kalau teman-teman menemukan soal vocabulary, sebenarnya tidak perlu baca teks.
Oke, karena kalau saya menemukan soal vocab ini tidak lagi pakai baca teks, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah tahu kata yang ditanyakan itu apa, kemudian di pilihan ganda itu cuman ada satu saja sinonimnya atau persamaan katanya ya, yang lain itu beda banget. Kalaupun dipaksa di konteks atau dimasukkan menggantikan kata yang ditanyakan itu nggak enak, ya udah berarti jawabannya yang satu itu, teman-teman. Tanpa harus melihat teks. Nah, tapi kalau siapa tahu nanti ke teman-teman mengerjakan TOEFL di reading menemukan kosakata yang tidak teman-teman pahami, maka teman-teman gunakan cara ini. Ya, jadi vocabulary atau technical term, istilah khusus yang dipakai di reading itu biasanya adalah penyederhanaan dari penjelasan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu panjang, terus disederhanakan menggunakan istilah pendek gitu teman-teman, di istilahnya. Tapi kebalik, biasanya juga dibalik. Jadi istilah itu dulu dipakai, nah baru istilah itu tuh kadang dijelaskan di setelahnya. Nah, kita nggak bisa nebak di sebelum atau di setelahnya. Makanya lebih enak teman-teman mulai baca dari kalimat sebelum, kalimat yang mengandung dan kalimat setelahnya. Seperti itu. Nah, contohnya soalnya di situ berbunyi an incumbent di line pertama itu merupakan kemungkinan besar adalah apa, teman-teman? Incumbent di situ maksudnya apa? Nah, kebetulan di sini kalimat sebelumnya nggak ada. Berarti itu cukup teman-teman baca kalimat itu sama kalimat setelahnya, gitu ya. Di situ kalimat pertama berbunyi dalam pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang kuat di atas pendatang baru. Nah, dari sini pun sebenarnya kita sudah menerka. Incumbent itu dibandingkan dengan pendatang baru, teman-teman. Berarti lawannya pendatang baru gitu ya. Berarti apa? Akamsi gitu ya, teman-teman. Jadi yang orang sudah menjabat lama lah di situ atau yang memang lagi menjabat atau masih menjabat seperti itu. Di situ disebutkan a person, seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan di kantor pemerintahan gitu ya. Dan oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh tertentu, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal bagi para elektorat atau para pemilih. Nah, berarti fix ya, incumbent itu adalah orang yang memang sudah menjabat, teman-teman. Jadi ada kesempatan akan terpilih lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, a current office holder, seorang pemangku kekuasaan pada saat ini. Atau teman-teman juga bisa lihat di situ kan ada a person, seseorang. Incumbent itu orang, teman-teman. Sedangkan yang alpha sejenis pemilu tertentu atau khusus atau unik atau spesial. Bukan ya, karena jenis pemilu itu benda mati, bukan manusia. Kalau yang Bravo partai politik sama partai politik itu eh apa namanya teman-teman? Benda mati ya. Kalau orangnya iya anggotanya itu manusia. Tapi kalau misalkan partainya itu benda mati. Kemudian beneficial comment. Jadi komentar yang menguntungkannya sama itu juga benda mati teman-teman ya. Walaupun yang mengeluarkan komentar manusia tapi komentarnya yang dikeluarkan itu adalah ucapan atau benda mati seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta satu-satunya manusia di pilihan A B C D karena di situ disebutkan kalau incumbent itu a person teman-teman, seorang. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu kata kunci di soal. Kemudian kalau sudah paham yang ditanyakan apa, baru scan dan skim teks sampai menemukan yang ditanyakan itu baru nanti dipahami pelan-pelan, teman-teman. Kalau sudah ketemu jawabannya dicocokkan dengan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu untuk jenis soal atau sorry, untuk teknik kedua ini silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau gitu seperti tadi kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, dicoba dulu waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada yang chat pribadi Bravo juga. Oke, ada juga yang chat pribadi Bravo juga. Oke, berarti semuanya menjawab Bravo ya, teman-teman. Kalau gitu mari kita coba cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama atau menamai atau menyebutkan nama gitu ya dari anggota-anggota koloni yang fertilize itu apa teman-teman? Menyuburkan ratu. Maksudnya menyuburkan ratu itu berarti menghamili ratunya gitu ya, biar ratunya itu bertelur. Nah, kita cek, kita scan dan skim di situ kata menghamili atau koloni member yang. Nah, letaknya di sini, teman-teman. Jadi ketika ngomongin si ratu, ya, eh, nah ini anggotanya namanya ini drones, teman-teman. Drones itu adalah the male members atau anggota-anggota jantan, anggota koloni yang jantan. Jadi lebah jantan itu namanya drone. Gitu ya, yang tugas utamanya adalah untuk mempersubur queen-nya atau ratunya seperti itu. Nah, sekarang kita cek dia letaknya di line keberapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, betul. Jawaban teman-teman semuanya benar, yaitu yang Bravo, line 4 sampai 5, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright guys, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga yang mengirimkan jawaban privat Bravo juga, Bravo juga, Bravo juga. Semuanya menjawab Bravo. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf satu. Nah, biasanya kalau ada berdasarkan di sini ini stated detail, teman-teman ya. Apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan? Nah, kata kunci teman-teman adalah penentu kualitas sutra yang dihasilkan. Itu kalau kita scan dan skim di dalam teks itu disebutkan di sini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita baca kalimatnya. Jadi kualitas dari sutra yang dihasilkan itu sangat dipengaruhi atau sangat ditentukan oleh kesehatan dari ulat sutranya. Nah, berarti yang menentukan ya ini ya, teman-teman, kesehatan dari ulat sutra. Dan betul sekali, jawaban teman-teman adalah yang Bravo, the health of the silkworms. Kesehatan dari ulat-ulat sutranya. Oke, good job guys. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Alright, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Sebentar. Ada jawaban. Sebentar ini 6 berarti bukan. Sebentar teman-teman. Kok nggak bisa? Oh ini nih maaf. Delta, delta, delta. Semuanya menjawab delta. Di chat pribadi ada Bravo. Ada juga delta. Ada juga delta. Oke, mayoritas menjawab delta. Mari kita cek bersama. Di situ pertanyaannya adalah kata this itu merujuk kepada apa, teman-teman? Nah, ini rujukan kata ganti ya. Jadi this di sini ini maksudnya siapa? Maka kita baca mulai subjek predikat sebelumnya, berarti kalimat ini ya sebelum koma itu, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi the sperm whale atau paus sperma itu menyediakan atau memberikan atau menghasilkan gitu ya sebuah atau sejenis kalau minyak kan sebenarnya nggak bisa dihitung ya teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada kata benda tidak bisa dihitung kok ditambahi itu merujuk kepada jenisnya. Jadi sejenis minyak bakar yang lebih baik. Namun ini mahal. Nah, yang dimaksud mahal ini apa? Berarti yang dihasilkan minyak bakar yang dihasilkan oleh paus sperma tadi, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta ya, oil. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu. Silakan, teman-teman. Alright guys, waktunya habis dan saya lihat ada yang menjawab Alpha. Oke, ada juga yang di chat pribadi Charlie. Charlie, Alpha. Oke, antara Alpha atau Charlie. Mari kita cek bareng ya. Dibaca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi kata resembled. Ini ya, resemble itu artinya menyerupai, teman-teman ya. Itu paling mendekati maknanya dengan kalau yang alpha terbuat dari, bukan ya, teman-teman. Kalau misalkan terbuat dari itu sinonim atau one word substitute-nya itu adalah originate atau bisa juga eh ya originate itu ya, atau form juga bisa. Form itu terbentuk itu bisa, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo cost the same as berharga gimana ya? Memiliki harga yang sama. Bukan ya, teman-teman. Karena ini bukan ngomongin sama harganya, nggak ada ngomongin harga tapi di sini ngomongin tentang penamaan. Jadi kerosin ini, kenapa kok dinamai kerosin? Karena dari kata keros, ya, kata berbahasa Yunani yaitu artinya wax. Jadi dia mirip wax. Dan juga karena dia menyerupai campin. Jadi ada bahan bakar sebelumnya namanya campin, eh tapi ada yang baru namanya kerosin berbentuk seperti wax tapi juga mirip campaign seperti. Jadi bentuknya menyerupai campaign. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman ya. Was similar to seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang ya, teman-teman.
Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga yang chat pribadi Alpha, Delta, Bravo. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kalau gitu mari kita cek bareng. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga. Semua di antara berikut ini benar tentang engraving, kecuali. Nah, teman-teman disuruh mencari di antara tiga ini, sorry, di antara empat ini yang salah yang mana. Jadi tiga benar, satu salah, teman-teman. Suruh nyari yang salah ya. Nah, kata kunci teman-teman adalah engraving. Teman-teman baca apapun informasi tentang engraving, kemudian nanti eliminasi jawaban-jawaban benar dan pilih yang salah, gitu ya. Di situ engraving di paragraf ketiga di sini ya. Jadi engraving yang muncul dari seni goldsmith, berarti pandai emas atau pembentukan emas gitu ya. Itu berasal di Jerman dan Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Engraving merupakan suatu proses intaglio. Nah, dari bahasa Itali yaitu intagliare. Artinya adalah to carve, yaitu mengukir gitu teman-teman. Kemudian gambar-gambar gitu ya maksudnya. Gambar itu di incise, incise itu diiris ke dalam gitu teman-teman. Apa bahasa Indonesia yang enak tuh? Jadi kayak kita itu kalau misalkan menggambar sesuatu di benda padat atau menulis sesuatu di benda padat itu kan meninggalkan kesan gitu ya. Jadi mengikis gitu teman-teman. Sebentar, di chat. Iya, agak mengukir gitu ya. Betul. Atau mengikis gitu ke dalam lempengan metal atau logam yang sudah sangat dipoles, yang sudah dipoles dengan sangat baik, teman-teman. Nah, biasanya logam yang dipakai itu maksudnya adalah koper. Koper itu tembaga. Dengan alat potong namanya adalah burin. Jadi atau burin. Jadi burin itu untuk memotong di logam, gitu ya. Kemudian senimannya itu menintai atau memberi tinta lempengan logam tersebut dan kemudian mengelapnya. Jadi habis dikasih tinta dilap sampai bersih sehingga eh, tinta tinta yang tersisa di lubang-lubang gores apa lubang-lubang ukiran itu sebentar Remes- ya grooves itu berarti gimana ya teman-teman kayak menggumpal gitu ya. Nah, suatu impresi itu kayak cetakan atau ya cetakan gitu ya teman-teman. Itu dibuat pada sorry, bukan cetakan berarti. Jadi sesuatu yang membekas gitu. Jadi suatu bekas gitu ya, dibuat pada permukaan kertas yang agak basah pada suatu alat eh, cetak, alat cetak gitu ya, alat ya printing presses, alat cetak, mesin cetak gitu ya, dengan tekanan yang memadai yang diaplikasikan atau yang diterapkan sehingga kertas tersebut itu mengangkat tintanya. Jadi ibarat itu kalau digambarkan gini teman-teman. Jadi ada metal atau logam gitu ya. Kita buat gambar ya, atau tulisan gitu di logam itu dengan cara mengiris-ngirisnya. Nanti akhirnya membentuk itu kita kasih tinta. Terus yang apa yang bleber-bleber ya keluar itu dibersihkan. Kemudian kalau yang udah di lubang-lubangnya yang bekas tadi itu ditekan pakai printing press tadi, kemudian ketika diangkat nanti kertas basahnya itu ada lukisannya seperti itu maksudnya. Itu ya. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, teman-teman ya. Yang alpha, engraving itu muncul atau datang gitu ya dari seni goldsmiths atau pembuatan emas. Nah, tadi ada di situ engraving which grew out of itu muncul dari atau besar dari gitu ya. Seni goldsmith. Jadi seni pandai emas, emas dibentuk-bentuk seperti itu, teman-teman. Jadi yang alpha bukan jawabannya ya, karena kita disuruh nyari yang kecuali yang salah, teman-teman. Kalau yang bravo, engraving itu membutuhkan supaya atau perlu supaya kertasnya itu dipotong dengan sebuah burin. Nah, ketemu yang salah adalah yang bravo. Alasannya adalah burin itu bukan dipakai untuk memotong kertas, teman-teman. Burin itu dipakai untuk mengiris logam ya. Jadi meninggalkan insisa insisa apa ya bahasanya?
ukiran di logam tadi itu menggunakan burin itu. Jadi bukan burin itu dipakai untuk memotong kertas ya. Jadi meninggalkan bekas di logam seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, engraving itu berasal di abad ke-15. Nah, tadi juga ada teman-teman. Lebih tepatnya pertengahan abad ke-15. Ya, tapi di abad ke-15 intinya gitu. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, engraving melibatkan mengukir ke dalam. Nah, mengukirin tadi ya yang teman-teman sebutkan tadi, incise tadi ya. Mengukir ke dalam suatu lempengan logam, lebih tepatnya koper tadi. Nah, jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman, karena Alpha Charlie Delta itu benar. Kita disuruh nyari yang salah. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Oh, ternyata sudah habis ya untuk jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim. Dan soal yang cara mengerjakannya scan dan skim atau menanyakan informasi kecil di dalam teks tapi jawabannya ada, teman-teman. Di dalam teks itu jawabannya bisa dicari. Nah, itu tadi namanya adalah eh, informasi kecil di dalam teks atau detail yang ada di dalam teks tertulis gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita ke jenis soal yang ketiga, yaitu soal-soal yang tersirat, teman-teman. Informasi yang tidak ada di dalam teks. Jadi teman-teman disuruh nebak. Nah, makanya teknik ketiga ini namanya adalah making inferences, ya. Jadi membuat tarikan atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, informasi kecil yang ada di dalam teks. Jadi kita harus menggunakan analogi, teman-teman. Ya, cocokologi. Kita sambung-sambungin seperti itu. Itu ya. Nah, contohnya gini, ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik kesimpulan ya. Yang pertama adalah inference itu sendiri. Ya, jadi teman-teman disuruh membuat tebakan itu sendiri. Sama cara mengerjakannya teman-teman baca soalnya. Di situ soalnya yang manakah di antara berikut ini mungkin. Nah, si pembuat soal aja bilang mungkin, teman-teman. Nah, berarti di teks tidak mungkin dia sudah menyebutkan. Kalau disebutkan di dalam teks, ngapain dia bilang mungkin, gitu kan? Nah, jadi kalau teman-teman menemukan di soal kok ada kata mungkin, jadi berarti 90% ini adalah jenis soal yang making inference ini. Itu ya, harus nebak gitu teman-teman. Di teks nggak akan ada jawabannya. Jadi kemungkinan besar bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, yang saya maksud tadi, teman-teman boleh cek di kamus kata mahal. Maksudnya di teks ya, maaf, bukan di kamus. Di teks itu cari kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana. Tidak akan ketemu, teman-teman. Ya, karena si penulis aja bilang probably. Jadi kita disuruh mencari kemungkinan yang mana yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, untuk mengetahui yang mana yang bukan kata bahasa Hawaii ataupun yang mana yang bahasa Hawaii, kita harus tahu ciri-ciri bahasa Hawaii itu gimana. Gitu ya. Nah, maka kata kuncinya teman-teman adalah kata dalam bahasa Hawaii dan itu kalau kita baca itu disebutkan di paragraf pertama. Nah, di situ paragrafnya berbunyi, bahasa Hawaii merupakan suatu bahasa yang merdu, di mana seluruh kata-katanya, jadi seluruh kata di dalam bahasa Hawaii itu didapat atau diperoleh dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, teman-teman. Yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W. Kemudian setiap silabel atau setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan suatu vokal. Jadi berakhiran dengan vokal. Misalnya Rita. Nah, cuman huruf R ternyata nggak ada di Hawaii, teman-teman. Huruf T juga nggak ada. Misalnya gini, mana. Nah, itu bahasa Hawaii kemungkinan ya, karena mengikuti mana. Kan ma kan berakhiran A, na juga berakhiran A. Seperti itu misalnya ya, teman-teman. Dan dua huruf konsonan itu tidak boleh ketemu bareng, nggak boleh gandeng. Nah, ini aturan dalam bahasa Hawaii. Nah, ini bisa kita jadikan patokan untuk mengenali apakah suatu kata itu bahasa Hawaii atau tidak. Ya, kalau mengikuti aturan ini berarti bahasa Hawaii. Kalau enggak ya berarti bukan. Seperti itu. Nah, kalau kita cek yang alfa, di situ ada mahalo. Itu kalau kita pecah, teman-teman, ada 3 suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal a, a, o. Nah, semuanya vokal ya, teman-teman. Kemudian huruf konsonannya tidak boleh gandeng, teman-teman. Nah, huruf konsonan di sini adalah huruf M,
H sama L itu kan terpisah oleh vokal ya. Jadi dia nggak gandeng. Berarti yang alfa ini, nah berarti yang alfa ini kemungkinan kata dalam bahasa Hawaii ya teman-teman. Karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii seperti itu. Jadi jawabannya bukan yang alfa karena kita disuruh nyari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kalau yang Bravo mahi-mahi. Jadi ada 4 suku kata ya, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata harus berakhiran dengan vokal, yaitu a, i. Benar ya? Kemudian konsonan nggak boleh gandeng. Nah, di situ huruf M, H itu kan terpisah teman-teman dengan huruf vokal ya. Alias mereka nggak gandeng, nggak ketemu langsung seperti itu. Jadi yang Bravo juga bukan karena mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada yang digaris bawah ya, teman-teman, yaitu huruf K sama L. Meklea. Nah, Meklea itu yang bikin dia bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kenapa? Karena biasanya bahasa Hawaii konsonan itu nggak boleh gandeng. Nah, ini kok gandeng ya? Sudah berarti ini yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud soal inference. Nah, inference itu kadang yang bikin sulit adalah satu, menuntut vocabnya teman-teman. Yang kedua adalah kreativitasnya teman-teman. Ya, jadi strategi problem solvingnya teman-teman. Tapi ini akan teman-teman asah ketika sering-sering ketemu jenis soal ini. Akan gampang nanti teman-teman. Ya, memang perlu latihan juga. Jadi structure, listening, reading semua perlu latihan untuk memperkuat insting teman-teman mengerjakan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga membuat inference atau menarik kesimpulan adalah transition atau transisi. Nah, sebenarnya transisi ini bukan jenis soal ya, teman-teman. Transisi itu artinya adalah perpindahan paragraf. Jadi setiap paragraf itu berganti. Misal teman-teman ya, paragraf satu dengan paragraf kedua katakanlah. Nah, itu pasti ngomongin satu topik inti yang sama. Paragraf kedua itu pasti neruskan paragraf pertama. Dan tidak boleh ketika berubah paragraf tiba-tiba topiknya berubah mendadak, tidak boleh teman-teman. Jadi ketika kita menulis itu harus ada namanya unsur kohesi dan koheren. Jadi keutuhan dan keselarasan. Jadi kalau dibaca itu enak teman-teman. Nggak enak, nggak bisa kita misalkan ngomong sama orang misalnya, aduh saya merasa lapar. Kemarin kucing saya melahirkan. Kan nggak nyambung teman-teman. Jadi satu aja gitu. Masa kita mau makan anaknya kucingnya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi harus nyambung. Yang mana yang pengen diomongin seperti itu. Jadi itulah yang dibilang harus ada transisi, harus nyambung teman-teman. Nah, antar paragraf transisi itu letaknya di bagian yang terdekat. Misal ya, paragraf satu dan paragraf kedua, transisi itu letaknya di kalimat terakhir paragraf satu atau kalimat pertama paragraf kedua. Gitu ya, teman-teman. Dan transisi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjawab satu jenis soal di reading, yaitu disuruh nebak. Seumpama sebelumnya teks itu kita masukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Atau seumpama setelahnya teks itu kalau kita masukkan teks lagi apa namanya paragraf lagi, itu paragrafnya membahas tentang apa? Nah, cara mengerjakannya, kalau pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului atau sebelumnya teks, teman-teman ya, teman-teman baca transisinya, yaitu kalimat nomor satu sendiri, kalimat pertama sendiri. Tapi kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya teks, ya teman-teman baca kalimat terakhir sendiri, seperti itu. Nah, contoh soalnya untuk transition ini ya, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Ini kalau diartikan, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini berarti sebelumnya teks ini ya, teman-teman. Itu kemungkinan membahas tentang apa? Dibaca transisinya, yaitu kalimat paling atas atau nomor satu, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan atau dari lautan itu membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain adalah tentang Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya ada suatu mitos, teman-teman. Tapi bukan tentang Davy Jones. Ya, karena Davy Jones dibilang yang lain dan dia baru diperkenalkan di sini. Jadi nggak boleh sebelumnya di paragrafnya itu sudah disebutkan kalau dia baru diperkenalkan di sini apalagi disebut dengan yang lain atau yang berbeda. Gitu ya.
Nah, berarti jawaban Alfa sama Bravo sudah dipastikan salah. Alasannya kenapa? Karena dia mengandung kata Davy Jones. Nggak boleh sebelumnya ada Davy Jones ya, teman-teman. Kalau dia baru diperkenalkan di paragraf ini, gitu, dan dia juga disebut dengan yang lain. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman, yaitu a different traditional story from the sea. Jadi sebuah kisah tradisional yang berbeda atau mitos yang berbeda dari laut atau mengenai laut, seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih, boleh di unmute sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan boleh di unmute kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau gitu saya unmute kembali. Teman-teman coba dulu ke latihan soalnya. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Bravo, sebentar. Oke, Bravo. Ada juga Charlie. Bravo, Charlie. Ada juga Alpha. Antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa? Nah, yang mendahului berarti sebelumnya teks ini ya. Berarti letaknya adalah transisinya paling depan atau kalimat nomor satu itu teman-teman baca. Kalimat nomor satu berbunyi, alga atau ganggang gitu ya. Gangga merupakan sejenis bentuk kehidupan primitif, sebuah bentuk kehidupan primitif, yaitu sebuah organisme multiseluler sederhana atau bersel satu yang mampu melakukan proses fotosintesis. Nah, tiba-tiba ada alga merupakan sejenis bentuk kehidupan primitif. Nah, jadi teks itu teman-teman itu membawakannya adalah dari umum dulu. Semakin ke bawah itu semakin khusus, semakin menyempit. Nah, di sini ngomongin alga, ya. Kemudian di sini ngomongin jenis-jenisnya. Jadi dipecah lagi alganya. Nah, alga ini berarti termasuk pecahan dari yang ada di paragraf sebelumnya ini. Nah, berarti paragraf sebelumnya ini membahas tentang apa? Ngomongin tentang primitive form of life, tapi bukan cuman alga gitu ya, karena alga disebutkan sebagai salah satu contohnya. Jadi sebelumnya ini ngomongin tentang kehidupan primitif yang secara luas, teman-teman. Secara garis besar, secara umum. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat kalau yang alpha tidak bisa. Karena itu sudah menyempit ke green algae. Green algae itu disebut di sini. Ya, teman-teman. Nah, nanti maju mundur. Informasinya tidak jelas sudah dibahas, dibahas lagi. Nanti bahasin lagi di sini. Jadi maju mundur nggak selesai-selesai nanti teksnya, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi harus ada kohesi sama koherensi. Jadi keutuhan dan juga keselarasan. Nggak boleh ada pengulangan, nggak boleh ada maju mundur. Jadi harus urut gitu teman-teman ya, supaya bisa selesai teksnya. Karena kalau maju mundur nggak selesai-selesai nanti. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang bravo berbagai macam kegunaan dari alga. Nah, alga itu baru diperkenalkan di sini. Tidak boleh sebelumnya menjabarkan atau membahas tentang alga, teman-teman. Gitu ya, karena alga ini hanya sebagai salah satu contoh. Jadi sebelumnya harus ada pengantar yang lebih luas atau lebih general seperti itu.
Nah, jadi yang Bravo bukan, kalau yang Charlie sifat atau karakteristik-karakteristik secara umum atau ciri-ciri secara umum dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Kalau yang Delta dampak dari aktivitas manusia terhadap jenis-jenis alga. Nah, misalkan di paragraf sini kita ngomongin tentang aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi alga. Tiba-tiba di paragraf setelahnya kita memperkenalkan alga. Nah, kalau dia baru diperkenalkan di sini, ngapain sebelumnya sudah disebutkan? Kan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Ya, harusnya kalau sebelumnya sudah disebutkan ya memperkenalkannya ya dari tadi-tadi gitu, dari sebelum-sebelumnya lagi gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi karena dia baru diperkenalkan ini, alga merupakan itu kan teman-teman. Jadi ya sebelumnya bukan ngomongin tentang alga seperti itu. Yang lebih luas daripada alga seperti itu gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Ada juga jawaban Bravo, Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta kita cek. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan, nah ini inference ya, dari teks bahwa limestone deposit itu berarti artinya adalah tumpukan gitu ya, teman-teman, atau apa ya? em, Kumpulan gitu. Jadi kumpulan limestone, limestone itu batu kapur kalau saya nggak salah ya. Itu berperan sebagai basis itu pondasi dari atau dasar dari gitu ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman scan dan skim limestone itu disebutkan di kalimat terakhir teman-teman. Oke, di sini ya kalimatnya berbunyi atau kita baca paragrafnya kan cuman pendek ya. Kita baca aja di situ disebutkan red algae, jadi alga merah atau Rhodophyta merupakan sejenis organisme yang delicate itu gemulai gitu teman-teman atau lembut, gampang apa mudah rusak gitu ya, yang kecil, yang ditemukan di perairan dalam dari daerah subtropis di mana dia seringkali tumbuh dengan koral. Koral itu terumbu karang. Nah, jenis alga ini memiliki peran penting dalam pembentukan terumbu karang. Nah, karena dia itu membuang atau mengeluarkan lime, lime itu berarti eh, apa ya, zat kapur gitu teman-teman ya, dari air laut untuk mendukung pembentukan eh, tumpukan batu kapur atau deposito apa ya teman-teman itu eh, akumulasi batu kapur gitu ya. Jadi pengumpulan batu kapur seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah eh eh, tumpukan batu kapur itu basisnya apa atau pondasinya apa, dasarannya apa, teman-teman? Nah, tadi ya di sini teman-teman apa namanya red alga atau alga merah itu apa namanya membuang kapur, zat kapur gitu ya ke dari air laut. Nah, akhirnya membentuk kumpulan limestone atau batu kapur atau endapan gitu ya. Deposit itu endapan aja teman-teman di sini. Jadi endapan batu kapur. Nah, yang mana tadi teman-teman? Nah, dengan ini alga itu bisa berperan penting dalam pembentukan batu karang.
Maksudnya seperti itu. Jadi kalau dihubungkan teman-teman, limestone deposit itu berarti penting untuk pembentukan batu karang sebagai eh, apa namanya dasarnya. Ya, jadi batu karang itu perlu ada endapan kapur seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa seperti itu. Itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Delta, semuanya menjawab. Sebentar, Delta. Ada juga Bravo. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti. Berarti setelahnya ya, teman-teman. Teks ini kemungkinan membahas tentang apa? Nah, berarti kita baca kalimat terakhir. Sorry. Nah, ini memang gini, teman-teman ya. Ini teman-teman nggak bisa menggunakan cara yang kita bahas tadi. Kenapa? Karena jenis dari teks ini itu berbeda, teman-teman. Oke, jadi memang penulisan itu ada dua teknik ya. Jadi perbedaan itu dibagi menjadi tiap paragraf atau maksud saya gini, misalkan kita ngomongin tentang dua variabel ya, teman-teman. Contohnya misalnya seperti ini. Em, contohnya adalah kecelakaan di desa dengan kecelakaan di kota. Kemudian variabel yang kedua adalah penyebab alam sama penyebab human error misalnya. Nah, itu ada dua cara, teman-teman. Cara menuliskannya bisa satu paragraf membahas yang dua kecelakaan tadi ya. Jadi kecelakaan di kota sama di desa dijadikan satu paragraf tapi dari dua sudut. Paragraf pertama itu yang alam, faktor alam. Paragraf kedua itu yang faktor manusia. Atau teman-teman juga bisa membaginya per jenisnya, teman-teman. Jadi misalnya paragraf pertama itu ngomongin tentang khusus kecelakaan di kota karena alam. Paragraf kedua, khusus kecelakaan di kota karena manusia. Paragraf ketiga, kecelakaan khusus di desa faktor alam. Yang terakhir, nah kita suruh nebak. Berarti kan tinggal satu itu, teman-teman. Kecelakaan di desa karena faktor manusia. Nah, sama teks ini tuh yang kedua tadi, teman-teman ya. Jenis yang kita tuh dibagi per paragraf jenis-jenisnya. Jadi yang teks ini itu ngomongin tentang jenis-jenis alga. Alga di paragraf pertama disebutkan alga itu apa sih? Gitu ya. Paragraf kedua ngomongin tentang salah satu jenis alga. Ketiga juga sama, salah satu jenis alga, salah satu jenis alga, salah satu jenis alga. Nah, dari pola ini pasti setelahnya kita bisa menyimpulkan ya. Pasti ngomongin tentang salah satu jenis alga lagi yang belum disebutkan. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta. Another type of algae and its characteristic. Jadi jenis alga yang lain dan juga ciri-cirinya. Nah, sama kayak tiap paragraf di atas-atasnya itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kan paragraf setelahnya itu kan ngelanjutin saja. Nah, polanya sudah terbentuk dari atas. Oh, ini gini lanjutannya. Ini macam yang berbeda, macam yang berbeda, macam yang berbeda. Berarti setelahnya macam yang berbeda. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kurang lebih cara tiga teknik yang teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal reading.
Ya, diingat-ingat caranya adalah membaca dulu soalnya. Kenali, soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks atau informasi kecil di dalam teks atau informasi tersirat atau implisit. Karena cara mengerjakannya itu beda-beda, teman-teman. Kalau misalkan garis besar mengenai teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, pahami, cocokkan A, B, C, D. Kalau misalnya yang ditanyakan informasi di dalam teks, teman-teman harus scan dan skim dulu sampai menemukan informasi yang ditanyakan di dalam teks, kemudian baca keterangannya atau kalimatnya, cocokkan dengan A, B, C, D. Kemudian kalau yang implisit, sorry ya implisit ya, yang tidak tertulis, yang tidak tertera ya, nggak ada di dalam teks jawabannya. Otomatis teman-teman harus mencari kata kunci di soal dulu dengan yang ditanyakan ya. Nah, kemudian teman-teman harus mencari petunjuk kecil, petunjuk apapun yang bisa teman-teman pakai untuk menjawab atau mencari solusinya soal itu. Jadi kayak kita main crosswords teman-teman atau teka-teki silang seperti itu. Itu perlu dilatih nanti ya. Dan itu akan mengasah keterampilan teman-teman nanti. Terutama di bagian vocab seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan. Boleh ditulis atau di unmute ya teman-teman. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari Miss Naura. Sir, kadang kalaupun sudah di scan dan skim suka bingung kalau jawabannya di paraphrase, Mister. Nah, berarti vocab, Miss. Jadi, paraphrase itu adalah menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda tapi intinya sama. Nah, kalau kita tahu sinonim, paraphrase itu kuncinya di bab sinonim ya, teman-teman. Dan itu sekali lagi, itu adalah vocab. Vocab itu cara menguasainya teman-teman sering latihan. Dan kalau teman-teman butuh bantuan, boleh ditanyakan. Gitu ya, misalkan kalau di device boleh di screenshot atau di foto, tapi lebih baik di screenshot ya. Kalau di foto biasanya nggak jelas, teman-teman. Terus dikirim ke saya, Sir, saya menjawab ini, benar nggak? Misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, teman-teman. Alasan saya menjawab ini karena gini, Mister. Nah, nanti saya mengarahkan. Betul sekali, misalkan kalau betul gitu ya. Alasannya sudah benar juga. Nanti kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan salah, itu saya pun tidak akan langsung menjawab salah, teman-teman. Pasti saya akan mengarahkan. Kenapa kok jawab itu gitu ya. Terus misalkan teman-teman ini nanti saya akan coba mengarahkan teman-teman membaca arah petunjuk jawabannya gitu. Jadi coba deh baca ini yang di ini. Nah, berarti kira-kira yang mana? Bandingkan misalkan seperti itu. Itu ya. Jadi sekali lagi untuk TOEFL ini memang sebenarnya triknya dan tipsnya itu sederhana sekali teman-teman ya. Cuman yang bikin gak enak adalah bahasa Inggris adalah bukan bahasa kita. Ya, kosakatanya pasti banyak yang kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, mau nggak mau, ya itu sering latihan. Seperti itu. Itu ya. Teksnya muncul terus di setiap pertanyaan atau hanya di bagian pertama? Akan muncul terus. Ini kalau yang resmi ya, teman-teman. Tes TOEFL yang resmi, di bagian kanan nanti ada soal, di bagian kiri ada bacaannya. Atau nanti kalau teman-teman penasaran dengan bentuk soal TOEFL ITP resmi, boleh ikut kelas ekstensi, teman-teman. Karena di kelas ekstensi itu saya apa namanya? Me, sebentar ini saya harus matikan dulu ya, teman-teman, karena agak sensitif. Nah, sekarang kita ke cara menghitung skor TOEFL ya. Jadi ini adalah tabel konversi nilainya TOEFL teman-teman. Jadi cara menghitungnya itu gimana? Misalnya teman-teman pengen dapat nilai 500, maka harus benar berapa? Nah, teman-teman nanti saya kirimkan ini. Kalau saya lupa tolong diingatkan ya, teman-teman. Karena kalau udah kelas tuh biasanya tadi mau ngapain itu lupa, teman-teman. Nah, jadi cara menghitungnya adalah yang bagian paling kiri itu adalah jumlah benarnya teman-teman. Oke. Kemudian kalau section 1 itu berarti listening. Section 2 itu berarti structure. Section 3 itu berarti reading. Nah, misalnya teman-teman mengincar untuk S3 dalam negeri, LPDP. Itu kan 530 ya minimal, teman-teman. Nah, berapa benar di listening supaya saya bisa mendapatkan 530. Nah, ini nolnya sudah dihilangin, teman-teman ya. Jadi 52 itu maksudnya 520, 54 itu maksudnya 540. Kecuali yang sebagian kiri. Yang bagian kiri itu tidak dikurangi, teman-teman. Itu memang angkanya, jumlah soalnya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen dapat 530 berapa soal supaya nilainya 530 minimal ya. Teman-teman harus benar 37 dari 50 soal.
di bagian listening. Jadi harus cuman salah 50 dikurangi 37 berarti 13 ya, teman-teman. Jadi harus maksimal salahnya teman-teman 13, nggak boleh lebih dari 13. Seperti itu. Seumpama lagi 530 tapi di structure, saya harus benar berapa? Tarik aja, teman-teman. 530. Nah, berarti teman-teman harus benar 27 minimal ya, dari 40 soal structure. Jadi paling banyak salah teman-teman harus berarti berapa? 40, 13 ya teman-teman berarti. Seperti itu. Kemudian sama, kalau misalnya teman-teman di reading katakanlah pengen dapat 530, berarti saya harus benar berapa? Tarik aja teman-teman nanti. Nah, berarti teman-teman harus benar 33 dari 50 soal reading. Jadi salahnya maksimal 17. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah cara penghitungan eh, skor per section. Nah, nanti kalau overall skornya pengen tahu nilai semuanya, misalnya nih tadi 53. Katakanlah 53, berarti 530 ya, teman-teman. Di structure teman-teman katakanlah dapat 550. Kemudian di bagian reading katakanlah teman-teman dapat 600 misalnya. Nah, itu nanti cara menghitung overall score atau nilai semuanya itu di average, teman-teman. Jadi ditambahin dulu, kemudian dibagi 3 karena rata-ratanya, teman-teman. Gitu ya, dibagi 3 berarti berapa teman-teman? 6 bagi 3 kan berarti sekitar 500 sisa 18 berarti 56. Nilainya teman-teman nanti adalah 560 nilai akhirnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman tentang cara menghitung skornya TOEFL ITP. Nanti saya kirimkan tabel ini ya untuk jadi patokan, teman-teman. Karena eh, kadang saya lupa, jadi mau nanti diingatkan seumpama saya lupa. Ada pertanyaan, Mister, adakah passing grade tiap section, Sir? Enggak ada. Misalnya teman-teman katakanlah di listening eh, salah semua, katakanlah ya, berarti 240. Tapi di structure benar semua, di reading benar semua, enggak masalah, teman-teman. Karena yang dihitung nanti adalah ini, nilai akhir, skor akhirnya, dapat sertifikat atau tidaknya. Jadi teman-teman nanti kalau nilainya di bawah 460 tidak dapat sertifikat dari ITS. Tapi hanya dapat keterangan pernah ikut tes dan nilainya berapa seperti tapi bukan sertifikat ya. Kemudian nanti apa namanya, contohnya ini tadi teman-teman, ini tadi saya menjoki itu eh, atau nanti saya kirimkan ya, tapi saya sensor namanya karena saya harus melindungi klien saya, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi beliau tadi cuman di listening itu dapat 38. Jadi saya ngegasnya di bagian structure. Nah, sebenarnya di listening itu saya sebenarnya bisa bantu, teman-teman. Karena saya punya soalnya gitu. Cuman yang membantu saya di sana itu entah melamun entah gimana gitu. Jadi ada bagian yang ketinggalan. Akhirnya listening saya nggak bisa bantu sama sekali. Gara-gara keteledoran satu kesalahan itu jadi nggak bisa bantu listening. Akhirnya listening fail. Tapi karena buat S3 kan 530 teman-teman. Ya, untuk dalam negeri. Jadi masih aman. Passing grade-nya, maksudnya skor minimalnya segitu. Jadi masih aman tadi hasilnya. Nanti saya kirimkan, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Karena kita sudah, alhamdulillah ya, teman-teman, kita sudah, sebentar saya hapus dulu, menyelesaikan program pelatihan atau persiapan TOEFL ITP. Nah, yang saya berikan ke teman-teman sejauh ini adalah pengenalan teknik dasar ya, materi dasar. Nanti untuk penguatannya atau menggalinya itu nanti teman-teman sendiri lewat latihan mempraktekkan yang sudah dipelajari di sini. Seperti itu. Nah, karena hari ini hari terakhir untuk program ini, saya berterima kasih sekali dengan teman-teman karena telah mau belajar dengan saya dari awal sampai akhir, dan karena saya juga masih belajar ya, teman-teman. Saya mohon maaf sekali seandainya ada kata-kata saya yang menyinggung
hati teman-teman ataupun perilaku yang kurang pantas misalnya. Karena saya juga masih belajar itu tadi, teman-teman. Dan selamat karena sudah menyelesaikan program singkat pelatihan TOEFL seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Walaupun sudah selesai programnya, teman-teman masih bisa tanya-tanya gitu ya. Japri saja, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. I'll see you again next time. Insya Allah, the last I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.